Halo guys, welcome back to Korea Naomi bersama orang Korea yang ke-13. Langsung kita mulai. Terdengarlah suara deringan telepon darurat. Selamat siang, Departemen Pemadam Kebakaran di sini. Ada yang bisa kami bantu? Kebakaran besar di sini. Posisi Bapak di mana, Pak, sekarang? Bisa diberitahu posisi tepatnya? Hutan sekarang yang kebakaran itu hutan. Ternyata cuaca kering yang berlanjut berbulan-bulan ini mengakibatkan kebakaran di sebuah hutan. Dan ternyata api di gunung ini cukup parah. Apinya ini benar-benar menelan semua yang ada di gunung itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ini, saat gunung itu kebakaran, yang terbakar itu nggak cuma pohon, tapi juga hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu. Sehingga api ini harus segera dipadamkan sebelum lebih banyak lagi jumlah korbannya. Dan kalau apinya ini tidak segera dipadamkan, bisa-bisa daerah penghunian juga terkena musibah. Dan ternyata apinya ini tidak mudah dipadamkan. Ribuan orang harus dipindahkan untuk menghindari monster merah ini. Dan juga tentunya ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup parah. Mencapai ratusan juta sebenarnya. Dan tentunya karena ini udah dilaporkan, petugas pemadam kebakaran di wilayah itu semuanya itu udah dipanggil. Selama berhari-hari, ratusan pemadam kebakaran itu bekerja keras melawan monster api merah ini. Ribuan ton air digunakan, nggak cuma disiram pakai helikopter, disiram dari atas. Pokoknya semua itu dilakukan sebisa mungkin untuk memadamkan api ini secepat mungkin. Dan akhirnya apinya itu berhasil dipadamkan. Namun meskipun apinya udah diusir, tetapi bentuk asli dari gunung itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Gunung yang sebenarnya dipenuhi dengan pohon-pohon yang hijau, ini sekarang menjadi habis, berwarna hitam, dan menjadi abu. Pohon-pohon yang hijau jadi kayak areng, daun-daun yang kering jadi abu. Dan tentu ini mengakibatkan bau kosong yang parah, ditambah lagi hewan-hewan yang hidup di dalam hutan itu juga menjadi korban akibat kebakaran kali ini. Tapi, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang bisa dilakukan oleh tim pemadam kebakaran adalah memastikan kalau tidak ada lagi api yang tersisa. Karena kalau misalnya ada api kecil, terus dia ini nyulut di kayak tisu gitu kan, dia nyala lagi atau. Jadi tim pemadam kebakaran itu memastikan tidak ada sedikit pun api ataupun potensi api yang bisa membuat kebakaran lagi. Karena cuacanya kan lagi kering, jadi daun-daun kering ini sangat-sangat mudah terbakar. Di saat pemadam kebakaran ini melakukan pemeriksaan dengan begitu dalam, ada satu orang yang menemukan sebuah mayat di hutan ini. Mayat ini merupakan mayat dari seorang laki-laki muda. Pertamanya, petugas pemadam kebakaran itu berpikir mungkin ada orang yang lagi mendaki gunung atau gimana, lalu tiba-tiba gunungnya kebakaran dan dia terjebak di tengah itu, apalagi diakibatkan asap kebakaran, mungkin dia nggak bisa kemana-mana, sampai-sampai mati dan terbakar di hutan itu. Tapi setelah dilihat baik-baik, petugas pemadam kebakaran ini merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Mayatnya ini memang betul ditemukan di dalam hutan yang kebakaran, tapi mayatnya ini sebenarnya ditemukan terjepit di ranting pohon yang cukup tinggi. Baju yang digunakan oleh laki-laki itu adalah baju menyelam, tahu kan ya, baju selam gitu. Nah, kan aneh, kenapa ini laki-laki menggunakan baju selam, terus kenapa ini laki-laki memanjat pohon setinggi itu? Dan setelah diperiksa lebih lanjut lagi, ternyata tidak cuma menggunakan baju selam, tapi juga ada tabung oksigen, kacamata menyelam, kaki katak, dan juga peralatan lainnya. Jadi bisa dibilang ini cowok terkesan kayak cowok yang sedang menyelam di dalam air, tapi nggak di dalam air, ditemukannya di hutan kebakaran gitu. Kayak ini nggak aneh banget kalau ditemukan di dalam air, tapi ini sangat komplit ditemukan di hutan yang kebakaran. Aneh banget gitu loh. Dan akhirnya mayat ini dikirim ke forensik. Saat forensik melakukan pemeriksaan untuk mencari apa yang mengakibatkan kematian pada laki-laki ini, forensik menemukan satu hal yang sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa yang mengakibatkan kematian laki-laki ini bukanlah kepanasan ataupun api, namun diakibatkan rusaknya organ-organ internal. Bahkan anehnya ditemukan juga kandungan air laut di dalam lambungnya. Akhirnya polisi mengecek juga dari data gigi yang dimiliki oleh mayat itu. Dan setelah diperiksa,
Ternyata ini cowok dilaporkan menghilang sekitar 1 minggu yang lalu oleh keluarganya. Akhirnya polisi menghubungi keluarga tersebut dan memberitahu bahwa mereka menemukan anggota keluarganya yang menghilang ini di tempat hutan yang terbakar. Dan ternyata yang dihubungi ini adalah saudara laki-lakinya. Ditemukannya di tengah hutan yang kebakaran kemarin itu. Saya juga sangat menyayangkan hal itu, tapi betul kami menemukan mayat dari keluarga Bapak di situ. Tapi kan nggak mungkin Pak, kok bisa ditemukan di tempatnya itu, gimana ceritanya Pak? Nggak mungkin itu. Ya tenang Pak, kami juga sepikiran dengan Bapak. Mungkin bisa juga diberitahu karena kami sedang melakukan investigasi. Mungkin ada yang Bapak ketahui 1 minggu ataupun ya detik-detik terakhir sebelum saudara Bapak ini menghilang. Jujur hari itu ya nggak beda sih Pak, kayak hari biasanya gitu. Ya karena setiap minggu kakak saya itu mesti pergi menyelam ke pantai yang ada dekat rumah kita. Jadi hari itu pun kakak saya nyetir kapalnya ke situ. Tentunya sendirian ke perairan yang luas untuk menyelam. Ya. Akhirnya polisi melanjutkan investigasi tetapi menemukan satu fakta yang menarik tentang jenazah yang ditemukan ini. Memang benar laki-laki itu sedang menyelam di laut saat hutannya ini baru mulai kebakaran. Laut tempat laki-laki ini menyelam dengan tempat di hutan ditemukannya mayat laki-laki ini jaraknya itu cuma 20 km sebenarnya. Bisa dibilang sejauh itu, bisa dibilang lumayan dekat juga. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, tim pemadam kebakaran itu benar-benar bekerja keras untuk mematikan api ini. Dan di saat itu, tim pemadam kebakaran juga meminta pertolongan kepada helikopter untuk menyiram air dari atas hutan. Dan ini benar-benar sangat umum untuk helikopter dari tim pemadam kebakaran. Mereka itu pergi ke danau, laut, ataupun perairan yang terdekat dari tempat kebakaran, lalu mengambil air dan membawa air ini ke hutan itu dan disiramkan. Itu merupakan tragedinya. Helikopter yang pergi ke perairan untuk mengambil air menggunakan kantong ini secara tidak sengaja mengangkut air beserta laki-laki yang sedang menyelam, dan semua ini dibawa ke hutan yang sedang kebakaran dan dituangkan di situ. Dan organ internalnya itu rusak diakibatkan perbedaan tekanan udara karena laki-laki itu sedang menyelam di bawah permukaan laut yang dalamnya itu 300 meter. Udah gitu, setelah dibawa dan dituangkan, laki-laki ini pun tersangkut di ranting pohon. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, di situ dia mati perlahan-lahan. Dan sebenarnya diakibatkan kejadian ini, akhirnya tim pemadam kebakaran juga mendapatkan peringatan dan juga pembelajaran untuk berhati-hati sebelum mengambil air di tempat perairan meskipun itu tempat terbuka. Karena tentunya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kisah kali ini sampai di sini. Aku sendiri pun menceritakan ini jujur sangat kaget karena Oke, jadi makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa besok.